Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian. Terdiri dari 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima yaitu ada teknik analisis data. Teknik ini memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Yang pertama, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Masih membahas tentang landasan teori. Ada manfaat landasan teori, yaitu yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungannya sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar yaitu teks, nama keluarga, pengarang, tahun terbitan. Yang kedua, nama pengarang teks atau tahun terbitan. Contoh, yang pertama, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Oleh Kunz dan O'Donnell, 2008. Yang kedua, Mayangsari pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, berarah. Contoh, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Contoh gambar hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terhadap dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Dalam penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada, yaitu tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari ketiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah 1. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten sama dengan 8 ton per hektar. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Yang keempat, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data. Yang pertama, nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu tes binomial dan chi kuadrat satu sampel. Yang kedua ada ordinal. Teknik statistik yang digunakan yaitu rantes. Yang ketiga ada interval atau rasio. Teknik statistik yang digunakan yaitu t-test satu sampel. Bentuk rumusan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya adalah 1. Tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Yang kedua, kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Yang ketiga, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Yang pertama, macam datanya yaitu ada interval rasio, menggunakan bentuk komparasi 2 sampel korelasi t-test 2 sampel, independent t-test 2 sampel, komparatif sampel korelasi yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA, independent yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Yang kedua, untuk nominal, bentuk komparasi 2 sampel untuk korelasi yaitu McNeman, Independent Fisher Exact. Yang kedua, chi kuadrat 2 sampel. Untuk bentuk komparatif sampel, bentuk korelasinya yaitu chi kuadrat for K sampel dan co-charm key. Yang independen yaitu ada chi kuadrat for K sampel. Macam data yang ketiga yaitu ordinal, menggunakan bentuk komparasi 2 sampel korelasi sign test dan Wilcoxon match pairs. Yang independen menggunakan bentuk median test, Mann-Whitney U-test K, Kolmogorov-Smirnov, dan Wolfowitz. Bentuk komparatif sampel untuk korelasinya yaitu Friedman dan two-way ANOVA. Bentuk independennya yaitu median extension dan Kurzweil-Walsh one-way ANOVA. Bentuk rumusan hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.
Contoh rumusan masalahnya. Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya, yaitu tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, macam atau tingkatan data. Yang pertama, ada nominal. Teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Yang kedua, data ordinal. Teknik korelasi yang digunakan yaitu Spearman rank dan Kendall-Taub. Yang ketiga, data interval dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan yaitu pertama, Pearson product moment, kedua, korelasi ganda, dan ketiga, korelasi parsial. Bentuk rumusan hipotesis yang keempat yaitu hipotesis kausal. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.